Baik, kita kemarin sudah sampai halaman berapa? Yang Mbak Ustazah. Yang ini ya, yang ya. Ini sudah Iya, selesai dijelaskan. Al-baitu minal baiti. udah. Berarti apa diulang lagi aja Ustazah sekali lagi. Insya Allah baik. Iya, kita ulang sekali lagi ya. Iya, Ya, Ustazah. ya. Di sini nanti kita belajar tentang huruf jar ya. Isim yang terletak setelah huruf jar itu dia selalu majrur ya. Ima itu nanti majrurnya dengan kasroh ataupun dengan yang selainnya. Cuma di sini kita yang akan pelajari pertama dia majrurnya dengan kasroh. Ya, di sini ada kata al-baitu. Al-baitu ketika didahului oleh huruf min ya menjadi minal baiti. Ya, di sini asalnya dia nun sukunnya nunnya berharokat sukun. Karena iltiqa'u sakinain atau bertemunya dengan dua sukun sehingga darurat tidak bisa dibaca min, di mana bacanya alba itu nggak bisa. Terus kemudian nunnya di sini diharokati fathah. Apakah harokatnya itu ada ketentuannya? Ya ada ya. Nah di sini nun sukunnya dia diharokati fathah minal baiti. Nanti ada lagi yang kalau bertemu dengan mim sukun, bertemu dengan hamzah wasol, maka di situ mim sukunnya dari mim jamak ya, kum, hum. Nah, di situ kalau dalam Al-Qur'an itu pasti kalau bertemu misalnya di sini ada hamzah wasol. Pasti di sini mimnya harokatnya domah, bukan fathah atau kasroh. Humul kafirun misalnya ya. Humul kafirun. Nah, di sini mimnya harokatnya pasti domah. Kalau di dalam Al-Qur'an itu semuanya udah ada harokatnya. Apabila bertemu dengan dua sukun seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini menjadi minal baiti karena ada huruf min. Kemudian al-masjidu. Al-masjidu apabila satu kata dia berdiri sendiri, tidak ada suatu sebab yang menyebabkan dia berharokat fathah atau kasrah, maka dia selalu kembali ke asalnya berharokat dhammah al-masjidu. Kemudian dimasuki oleh huruf ilah ke artinya ya. Kalau min tadi artinya dari menjadi ilal masjidi. Nah, di sini ada alif, maka alifnya ini dihapus atau dihadzaf secara pengucapan. Ya, langsung masuk ke lam sukun berikutnya. Ilal, bukan ilal, ilal, lahnya dipanjangin. Tapi langsung ilal masjidi. Ilal masjidi. Seperti itu. Kita lanjutkan. Di sini ada percakapan antara Al-Mudarris dan Muhammad. Nah, di sini Al-Mudarris harokatnya Toma, Muhammadun Tomatain ya. Muhammad isim alam atau nama orang. Al-Mudarisu isim yang dilekati oleh apa? Alif lam. Isim yang kalau Muhammad isim alam atau nama orang. Min aina anta? Ana minal yabani. Dari mana kamu? Nah, anta di sini adalah domir. Namanya ya, domir. Satu domir dari 14 domir. Wahumahum, hiyahumahuna, anta. Nah, anta, antuma, antum, anta di sini domir yang keberapa? Domir yang ke-7 ya. Dari susunannya maksudnya ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anan. Nah, di sini ada anta. Ya, anta berarti di sini adalah kata ganti orang keberapa? Kata ganti orang keberapa, Umahat? Ke Kata ganti orang kedua saja. dua. Iya, kedua ya, kata ganti orang kedua atau mu Atau mukhatab. Mutakat. Iya, kalau mutakalim yang sedang berbicara atau kata ganti orang pertama.
Kemudian Muhammad menjawab, ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Di sini juga sama ya, mina. Ini awalnya dari min karena dia di sini ada alif lam, setelahnya ada sukun, iltiqa'u sakinain, maka dibaca fathah, nunnya diberi harokat fathah. Kemudian di sini ada ana, ini juga sama domir ya. Dari 14 domir yang udah kita pelajari. Kemudian setelahnya, al-mudarisu wa min aina ammarun. Dan dari mana Amar? Huwa minas ini. Nah, di sini ada domir lagi, huwa ya. Kalau tayyib di sini coba. Kalau ana di sini domirnya termasuk domir apa? Kata ganti orang keberapa? Orang Pertama. Pertama. Ya, kata ganti orang pertama. Dan atau disebut mutakalim. Mutakalim itu apa sih? Yang sedang berbicara. Mutakalim itu orang yang sedang berbicara. Terus kemudian wamin aina Ammar, dan dari mana Ammar? Aina di sini menanyakan tempat ya, dan dari mana Ammar? Huwa. Nah, di sini juga ada domir lagi. Nah, di sini domir kata ganti orang keberapa? Orang ketiga. Orang ketiga. Ketiga ya. Atau Goib ya Ustazah. goib. Iya, atau goib. Huwa minas ini. Ini juga sama ya. Awalnya min, kemudian dia bertemu dengan sukun, maka diharokati fathah. Minas ini. Berikutnya, wa min aina Hamid, dan dari mana Hamid? Hamidun, dia domatain ya. Walaupun isim alam ini Ammarun, Hamidun itu semuanya pakai tanwin. Wa minal Hindi, dia dari India. Aina Abbas, di mana Abbas? Khoroja, dia keluar. Abbas ini termasuk isim mudzakkar ya. Maka jawabannya di sini juga menggunakan fiil yang di dalamnya tergandung mudzakkar. Abbas adalah satu orang. Maka fiil yang dipakai juga fiil yang tasrifan pertama. Kemarin kita belajar ya, tapi belum sampai mentasrif. Nah, di sini kita menjawabnya khoroja, bukan khoroja atau khoroju. Tapi kita jawabnya khoroja. Karena apa? Karena Abbas ini adalah satu orang. Jika satu orang, maka fiilnya juga jawabannya adalah tasrifan yang pertama, khoroja. Nah, khoroja di sini di dalamnya ada domir mustatir. Domir mustatir itu yang tersembunyi. Domir mustatir, tersembunyi. Tersembunyi dalam fiilnya, yakni khoroja. Jadi di sini maknanya dia telah keluar. Ya, jadi khoroja di sini termasuk jumlah mufidah, sudah sempurna, ya, bukan jumlah yang tidak sempurna. Dia sudah sempurna. Karena ada fa'ilnya, dan fa'ilnya adalah domir mustatir atau domir yang tersembunyi takdiru huwa. Ya, huwa kembalinya kemana? Ke Abbas. Aina zahaba, kemana dia pergi? Zahaba. Nah, di sini juga ada fa'ilnya. Fa'ilnya juga sama, domir mustatir takdiru huwa. Domir yang tersembunyi dan takdirnya adalah huwa. Artinya, zahaba ini fiil yang digunakan untuk fa'ilnya satu orang. Aina zahaba, kemana dia pergi? Dan di sini masih menanyakan tentang apa? Tentang Abbas. Zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Ya, di sini juga masih sama. Domirnya juga domir mustatir. Domir mustatir takdiru huwa kembalinya ke Abbas. Wa aina zahaba Aliyun. Dan kalau di sini ini bukan mustatir lagi, tapi domir dohir. Jadi dia nampak, failnya dinampakkan. Wa aina zahaba Aliyun, dan kemana Ali pergi? Ya, dan kemana Ali pergi? Zahaba ilal mirhaldi. Dia telah pergi ke toilet. Nah, di sini yang membedakan berarti fa'il itu bisa dohir, bisa mustatir, bisa tersembunyi.
atau bisa dinampakkan dan juga bisa disembunyikan. Taib, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan yang mau bertanya. Yang ada yang mau ditanyakan? Yang Indro? Tanya Ustazah, Ya, iya, haroja itu ada asal kata Koroja. enggak ya? Horoja, ya. Koroja. Heeh. Horoja, dia telah pergi. Nah, di situ saya masih Mm-mm. agak bingung. Mm-mm. Uma Desi, yang Ah, bingungnya yang mana Umi? bukannya dia pakai misalnya huwa gitu. Oh, Kenapa tidak harus Umi. Mm-mm, tidak harus ya. Oh, Misalnya Hua Koroja gitu ya. ah, Gitu maksudnya. Tidak harus. Nah, karena apa? Karena di sini khoroja di sini sudah mufidah. Kalimatnya sudah sempurna. Di sini ada fiil, ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tersembunyi tadi. Nah, khoroja kalau kita belajar tasrif, Uma Desi ikut 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 pelajaran tasrif nggak? enggak. Oh, waktunya nggak cocok ya? Kemarin beliau nggak hadir saja. Oh, kemarin nggak ya hadir, tapi pernah pernah Ya, hadir ya? Nah, nanti itu di situ kita nanti akan belajar tasrif. Nah, khoroja ya, khoroja ini dia itu tasrifan yang pertama. Nanti ada 14 yang akan ditasrif di kata khoroja ini. Ya, dari domir huwa. Nah, di sini terkandung di dalamnya ada fa'ilnya huwa khoroja. Jadi artinya ketika ada fi'il khoroja berarti di situ ada fa'ilnya. Fa'ilnya tersembunyi di dalam fi'ilnya. Dia tidak nampak. Beda dengan ini zahaba aliyun ya. Kalau zahaba aliyun di sini nampak fa'ilnya. Nah, keduanya ini sama-sama betul, sama-sama mufidah jumlahnya. Kharaja, dia telah pergi. Ya, tadi kan yang ditanya si Abbas. Di mana Abbas? Dia telah pergi. Nah, dia di situ ada di dalam fiil ini. Jadi maknanya kharaja itu dia satu orang laki-laki telah pergi. Kalau kharaja ini maknanya huma, dua orang, dua orang laki-laki telah kok telah pergi, telah keluar, ya. Nah, kemudian ada lagi nanti khoroju. Ini maknanya hum. Mereka banyak, ya. Laki-laki telah keluar. Nah, seperti itu. Ini masih tiga yang kita bahas. Masih tiga tasrifan. Nanti ada 14. Ya, khoroja, khoroja, khoroju, khorojat, khorojata, khorojena. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini paham, Mbak Desi? Kira-kira? Atau masih bingung? Berarti ada di apa lain gitu ya. Maksudnya Nah, jadi begini, ringkasnya, gampangnya, kata khoroja ini sudah termasuk jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu apa? Jumlah mufidah itu kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu kalimat yang sudah bisa dipahami maknanya. Beda dengan kalimat yang belum sempurna, contohnya fi, ya. Sama-sama kata fi, tapi dia misalnya berdiri sendiri, apakah ini disebut kalimat sempurna? Tidak, karena dia tidak memberikan makna secara sempurna, secara jelas. Fi maksudnya apa? Di, gitu ya. Terus kemudian ada lagi misalnya Alkitabu. Alkitabu. Apakah ini memberikan makna sempurna? Belum. Ya, Alkitabunya kenapa? Bukunya kenapa? Nah, sedangkan khoroja. Khoroja ini sudah memberikan makna sempurna walaupun dia terdiri dari satu kata aja. Karena di dalam fiil ini, kata kerja ini, terdapat subjek dan juga predikatnya. Ya, subjeknya itu tersembunyi di dalam fil ini dia nggak nampak. Bedakan sama yang ini, Zahaba Aliyun. Aliyun di sini dia nampak, bisa kita baca ada orangnya, ada wujudnya. Nah, sedangkan khoroja ini tidak ada. Padahal bisa aja di sini
kharaja Abbasun atau huwa kharaja. Tapi di sini ini untuk memahamkan kita bahwa di sini adalah jumlah fi'liyah ya. Kalau nanti ada huwa kharaja ini termasuk nanti apa? Jumlah ismiyah, jumlah yang diawali oleh isim. Nah, di sini itu kita diperkenalkan bahwa fi'il kharaja ini adalah kata kerja yang sudah sempurna atau afwan, kata yang sudah sempurna maknanya. Seperti itu. Bagaimana Umar Desi masih bingung ya Oh, iya. penjelasannya? Kayaknya itu emang udah bahasa Arabnya emang khoraja gitu kan. Saya tuh bingungnya tuh gini, dia telah pergi, dianya tuh di H apa gitu. Oh, Roh. bukan. Jadi dianya itu ya ada di dalam ini. Oleh karenanya dia tersembunyi di dalam fiilnya. Nah, sedangkan kharaja 3 huruf ini itu satu kesatuan kata, Ya, Umar. udah satu kesatuan kata dari sananya gitu ya saja. Dari sananya, dari kata kerjanya. Kayak zahaba. Ini juga satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Za Iya. artinya apa, ha apa, ba apa nggak bisa ya. Jadi zahaba, kharaja itu namanya kata kerja. Kata Iya. kerja adalah kata yang menunjukkan pada suatu pekerjaan dan dia terikat oleh waktu. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti lama-lama paham, Uma. Jadi mungkin kalau di sini tuh bingungnya, kok bisa dia ada, padahal nggak ada tulisan dianya, kenapa mengartikannya dia, gitu kan, Uma ya? Iya, Ustazah. Iya, Iya. jadi kharaja di sini, ini tasrifan yang pertama di sini, kita kalau belajar di tasrif ya. Nah, di dalamnya itu dia ada domir huwa. Misalnya, yang ditanyakan itu dua orang, Aina Abbasun wa Aliyun, maka jawabannya bukan lagi khoroja, tapi khoroja. Jimnya panjang, ada matnya. Karena apa? Karena menunjukkan dua orang yang ditanyakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang ditanyakan misalnya Aina Abbasun Aliyun wa Muhammadun, berarti 3. Maka jawabannya bukan lagi khoroja atau khoroja. Tapi jawabannya apa? Khoroju. Mereka telah pergi. Nah, di sini ada huruf alif, kemudian ada wawu. Dan di sini sebagai fa'ilnya. Nah, kalau yang ini khoroja berarti di sini fa'ilnya dia tersembunyi. Domir mustatir takdir huwa. Mustatir itu tersembunyi. Takdirnya apa? Takdirnya huwa. Huwa itu dia. Seperti itu. Insya Allah nanti pelan-pelan ya, Uma. Insya Allah paham nanti. Ya, Ustazah. Taib, ada lagi yang mau bertanya? Dada. Ya, Imron. bertanya Ustazah. Ya, Afwan. silakan. Tadi kan horoja itu untuk satu orang ya Ustazah ya. Hmm. Untuk zahaba juga sama gitu untuk satu orang. Kharaja, zahaba, semuanya fi'il yang diakhiri huruf sahih ya ini ya. Kita belajarnya masih di huruf sahih. Huruf sahih itu berarti tidak ada huruf ilat. Huruf ilat itu alif, ya, waw ini huruf ilat, huruf penyakit. Maka dia selalu harokat terakhirnya ini fathah. Itu untuk fi'il madhi. Jadi kita untuk mengetahui bahwa ini fi'il atau bukan, fi'il madhi atau bukan, maka kita lihat jika terakhir hurufnya ini adalah fathah, maka dia sudah dipastikan fi'il madhi. Yakhruju, yakhruju. Nah, seperti itu ya. Ini huruf asli. Ini sama. Zahaba, kharaja, itu maknanya satu orang telah pergi, satu orang laki-laki telah pergi. Kharaja, dia telah pergi. Zahaba, dia telah kharaja, dia telah keluar. Zahaba, dia telah pergi. Kemudian misalnya lagi jalasa, dia telah duduk. Nah, semuanya itu untuk domirnya, domir apa? Domir untuk mudzakkar. Nah, ketika nanti untuk domir mu'annas, maka tinggal menambahkan tak sukun atau tak taknis. Begitu. Tapi siapa yang bertanya? Uma siapa? Yayan Ustazah. Oh ya, bagaimana Uma sudah paham? Insya Allah sedikit-sedikit Ustazah. Insya Allah. Nggak apa-apa Uma, memang kita perlu bertahap ya belajarnya, nggak langsung, kita juga nggak menuntut langsung harus paham, tidak. Nanti insya Allah lama-lama terbiasa, jangan terbiasa,
sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Yang Indra paham? Insya Allah. Yang Andrew tadi ada suaranya, beliau ada tidak ya? Oh iya, sebentar. Satu lagi tuh yang Ma ya, nggak hadir ya Umania. Mayun. Oh, nyimak kayaknya. Tadi perasaan ada dua deh yang. Eyang Ma tidak hadir, Ustazah. Oh izin, lagi sedang ada keperluan ya? Naam, Ustazah. Ayah, baik. Ya, bagaimana mau dilanjutkan? Kita lanjutkan ya buat latihan di bawahnya. Tadi penjelasan sampai yang halaman terakhir sini sudah bisa dipahami? Insya Allah, Ustazah. Insya Allah ya, Insya Allah, Ustazah. kita masuk ke Insya Allah. kemarin. Ya, kita masuk ke tamarinu. Latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, ini berarti jawabannya mengacu pada teks yang kita baca tadi ya. Nah, silakan yang pertama. Yang Endro. Iya, lupa. Tapi kan udah dibuka belum? Ya. Min aina anta? Ana, ana min Yabani. Ya, Ana Minal Yabani. ya, Ana minal Yabani. Ahsan. Baik. Berikutnya. Aang Tamina Filipin lah. Karena Mina sini ya. Kemana tadi? Anta. Tadi antanya tadi. Berarti kembali ke siapa Uma? Min aina Amar ya, Amar. Kembalinya ke Muhammad masih ya. Muhammad. Masih ke Muhammad. Jadi di sini jawabannya antara Mina la dan na'am. Nah, kalau la berarti harus dijelaskan. lah ana minal Yabani gitu ya. Na'am, Hasan. Bukan Mumtaz. ya. Wa jazakillah khair. Berikutnya nomor 3. Man minal sini. Hmm? Ammarun minal sini. Iya. Coba langsung diartikan biar temannya ini. Oh, naam. Yang tadi Man? 1, 2 nggak pakai artinya. Iya, yang 1, 2 gampang insya Allah. Masya Allah. Man, siapakah Mina dari? Siapakah yang dari sini Cina ya kemarin saja? Ya, Siapakah yang dari Cina? Cina. Ammarun minal sini. Ammar Iya. yang dari Cina. Iya, Hasan. Berikutnya nomor 4. Raqam Rabi'ah. Nomor 4. Min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Dari mana Hamid? Dia dari India. Iya, Hasan. Lanjut. Ya, berikutnya silakan siapa? Langsung Desi, Afwan. 5-nya nggak ada nih, Ustazah. Oh, lumayan. Aina zahaba Abbas. Abbasun. Basu. Dari mana Abbas?
Aina Zahab, zahaba. zahaba. Abbasun. Aina zahaba. Kemana? Oh, kemana Abbas pergi ya Ustazah? Ya, Ahsan. Ini Abbasnya dia telah keluar. Zahaba. Hmm? Ini ada jawabannya. Aina zahaba. Bawahnya. Oh, Bawah. aina Kan, zahaba. iya, Zahaba. ini masih nyambung ke Abbas, ya Uma. Mm-mm. Ya, aina zahaba ilal mudi mudar Ilal mudiri. ilal mudiri. Apa aslinya? Iya. Zahaba ilal mudiri. Artinya? Dia pergi ke Mm-mm. apa ini? Iya, dia pergi ke kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, barakallah fiik. Berikutnya silakan. Zahab. Umatri. Iya. Yang mana Ustazah tadi nomor 6 ya? Sekarang saya nomor Nomor 6 sekarang. sekarang nomor 6. Apaan? Idhab Ali Bukan idhab, Umi. Zahab. Hmm? Adh- Zahaba. Itu Ali. hamzahnya hamzah pertanyaan ya, menanya. Oh iya. Zahaba Aliyun ilal mudiri. Oh iya. Adhaba Aliyun ilal mudiri. Ilal mudiri Ilal mudiri. Eh, artinya apakah Azhab Ali apakah? pergi ke apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Ahsan. Naam. Ali pergi Naam ila atau la? Naam apalah? Yang berdasarkan teks atas? Naam. La. La. Mm-mm. La. Ali Zahaba Zahaba Aliyun. Aliyun Hmm. Buddha Ilal al-Buddha ilal mirhadi. ilal Yang pergi ke mudir tadi kan Abbas ya. Nah, kalau Ali tidak pergi ke kepala sekolah, tapi kemana? Ke mirhad. Mirhad apa, Umi? toilet. Iya. Mirhad, Jadi iya. gimana? Coba diulang lagi bacanya. Aidi kiroah. Baik, Ustazah. Azhaba Aliyun ilal mudiri Mm-mm. la Mm-mm. Zala. la Tuh. Hmm? ila La zahaba. la Zahaba. zahaba Abbas Aliyun. al-Budir. Aliyun. La, bukan Aliyun. Ali. Sekarang Ali, Umi. Oh, sekarang lagi. Iya, sekarang Ali, bukan Abbas. La Mm-mm. zahaba Ali Mm-mm. al-Mudiri. Ilal mirhadi. Yang ke mudiri tadi kan si Abbas. Kalau alinya ke mirhadi. Ini ya. Zahaba ilal mirhadi. Wa aina zahaba aliyun. Zahaba ilal mirhadi. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini ya, di depannya ada hamzah, berarti kita jawab dulu la. Berarti kalau la, dijelaskan la zahaba aliyun ila, berarti bukan ilal mudiri ya, tapi ilal mirhadi. Coba diulang ya Ustazah. Nah, Azhaba Aliyun ilal mudiri la zahaba Aliyun ilal mirhadi. nah, Gitu ya Ustazah. ahsan, Masya Allah, barakallah fiq. Naam, Umi, ahsan. Jadi kita khairan kasiran Ustazah. Jazakillah khair. Tayyib, kita lanjutkan ke pertanyaan tamarin yang kedua. Iqra, waktub. Ma'a dobeti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah
dan berikan harokat terakhir dari kalimat di bawah ini. Nah, silakan diharokati, dibaca dan diharokati yang pertama dan juga diartikan. Berikutnya setelah Umi Tri, Anak Ustazah, silakan. al-ghurfatu, kamar itu. Minal ghurfati, dari kamar itu. Ahsan. So- Berikutnya. Dua-dua. Berikutnya lagi setelah Ukti Ani. Dimas. Iya, anak Ustazah. Silakan dibaca dan diharokati dan diberi arti. Minal hammami, dari kamar mandi. Ya. Al-mirhabu, kelas itu. Toilet. Toilet itu. Iya. Nah, Ahsan. Berikutnya. Saya Ustazah. Iya. Ilal mirhadi, ke toilet. Nah, Al-yabanu, Jepang. Ya gitu Ustazah. iya. Lanjut. Eyang, kembali ke Eyang. Al-Filini. Filipin, pergi ke Filipin. Filipino. Ya, apa Naam. saja Al-Filipin. Ahsan, lanjut. Filipin. Yang laki-laki gimana sudah? Kerja orang. Satu lagi. Mina. Mina Hindi. Ya, Dari minal hindi. Ya, satu lagi sekalian ya, tinggal satu. Ilal sini. Pergi ke Ilas Cina. ini. Iya, ke Cina. Ilas ini enggak ada. Ilas ini ke Cina ya. Ya. Ahsan, barakallah. Kita lanjutkan lagi. Iqra waktu baca dan tulislah ya. Silakan dilanjutkan. Setelah ya. Sebentar. Ya, sebentar. Min aina Fatimatu, dia minal hindi. Naam. Dari mana Fatimah? Dia dari India. Naam. Keren itu. Lanjut. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ya, diulang lagi. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ya, artikan. Pak guru telah keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Nah, Ahsan, lanjut. Dhahabat tajiru idad dukani. Itu pergi ke toko. Iya. Ahsan, lanjut. Masya Allah. Ya, khoroja hamad. Khoroja hamad. Ini Hamid. khoroja hamid. Man minal Min. ghurfati Ya. wazahaba ilal hamam. Hamami. Hamami. Ya, coba Kemana? Iqra'i sekali lagi, dibaca lagi. Khoroja hamid minal Dibaca semua harokatnya, Uma. Khoroja hamidun. oh ya, khoroja hamidun minal ghurfati wa zahaba Minal ghurfati. wa zahaba ilal hamami. Ilal hammami. Hammami. Hamami. Mm-mm.
Artinya, Mana Hamid kharaja. kharaja apa tadi artinya? Kharaja tadi artinya dia telah keluar. Mm-mm. Iya, Dia telah keluar. berarti Berarti pengertiannya nggak usah dia lagi karena ada failnya di situ yang zahir, yang nampak. Jadi bagaimana? Hamid telah keluar. Hamid telah keluar Minal ghurfati Bupati dari kamar dari kamar. Hamid telah keluar dari bermula kamar. dan dia telah pergi ke hammam Toilet. toilet. Mandi ya. Ini Masya Allah bisa Umah Desi. Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan lagi. Berikutnya silakan. Anak Ustazah. Ya, Umi silakan. Baik, Ustazah. Man kharaja minal fasli. Siapa yang keluar dari kelas? Naam, ahsanti. Itu tadi. Kharaja minal al-mudarrisu kharaja minal fasli. Tayyib, iya. Boleh kalau mau dijawab ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kalau jawabnya mau dijawab berarti khorojal mudarisu minal fasli gitu ya. Iya, Ustazah. Kharaja. Baik, berikutnya silakan. Kharaja, Selanjutnya. anak Ustazah. Ya, silakan Kak Anis. Kharaja tolibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Siswa itu keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Ya, Masya Allah. Mudah kan ya? Masya Allah. Tuhan lancar semuanya. Berikutnya. Ya, Anastasia. Ya, Umudima silakan. Khadijatu minas Sini wa Khalidun minal Yabani. Nah, Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Masya Allah. Santi barakallah. Ya, mudah-mudahan kan ya semuanya pada lancar-lancar, Masya Allah. Baik. Ya, sebelum kita lanjutkan, Ana jelaskan dulu ya beberapa kata atau pembahasan yang ada di tamarin yang kedua ini. Afan, yang ketiga ya. Nah, biasanya kalau kita latihan kayak gini, kita baru menemukan faidah baru. Di sini ada kata min aina ya. Jadi kalau min disandarkan dengan kata aina berarti di sini untuk menanyakan tempat ya. Min aina Fatimah tuh dari mana Fatimah? Nah, Fatimah tuh dia di sini dhamma saja tanpa tanwin karena termasuk isim ghairu munsharif. Jadi tidak dibaca Fatimatun tapi Fatimatu dhamma saja. Kemudian karena Fatimah ini adalah mufrad muannas, maka kata ganti atau domir yang dia pakai menggunakan hiya. Hiya kembalinya ke mana? Ke Fatimah. Hiya minal hindi. Ya, di sini sama ya, penjelasan di awal-awal tadi. Awalnya nunnya sukun. Kemudian bertemu dengan dua sukun, maka tidak bisa dibaca. Maka nunnya di sini diharokati dengan fathah. Baik, berikutnya. Kharajal mudarisu. Nah, di sini ada fi'il, ada fa'il berarti di sini namanya adalah jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah yang mana jika ada jumlah fi'liyah ini pasti ada fi'il, ada fa'ilnya. Nah, fa'ilnya di sini adalah fa'il dhahiroh atau nampak ya, bisa dibaca, kelihatan. Bendanya kelihatan. Apa? Al-mudarrisu. Nah, biasa kan ketika kita menerjemahkan, jika ada fiil, ada fa'il, maka kita terjemahkannya dari fa'ilnya dulu. Guru, Pak Guru telah keluar gitu ya. Nah, di sini kharaja termasuk fiil apa? Fiil madhi. Kharaja di sini digunakan untuk mufrad muzakkar. Maka di sini fa'ilnya juga harus muzakkar. Ya, al-mudarrisu sama. Berarti antara fiil dan fa'ilnya sama ya, selaras.
minal fasli. Jika ada huruf jar yang terdapat sebelum isimnya, maka isimnya menjadi majrur. Di sini al-faslu, awalnya faslu, dia majrur dengan kasroh karena didahului oleh huruf jar. Minal fasli. Kemudian wadhahaba ilal mudiri. Nah, di sini bedanya kalau yang di depan tadi kharajal mudarisu, di sini fa'ilnya nampak, yakni kata al mudarisu, sedangkan dhahaba di kalimat yang kedua fa'ilnya tidak nampak. Maka di sini disebut fa'ilnya domir mustatir. Domirnya tersembunyi, di mana? Tersembunyi di dalam fi'ilnya ini, fi'il dhahaba. Ya, tidak bisa dikatakan tersembunyi di dalam huruf dal, bukan. Tapi dhahaba ini satu kesatuan kata. Ya, maka fa'ilnya dia tersembunyi di dalam fi'il dhahaba di sini. Namanya dhamir mustatir. Mustatir tersembunyi. Nah, maka kita mengartikan yang bagian mana? Dan dia telah pergi ke kepala sekolah. Dhahaba, dianya kembali ke mana? Kembali ke al-mudarrisu. Berikutnya yang nomor 3, zahabat tajiru ilat dukani. Nah, di sini juga sama, ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya nampak. Maka kita mengartikannya dari tajiru, pedagang itu telah pergi ke toko. Ya, ada isim setelahnya huruf jar. Sebelumnya ada huruf jar, maka isimnya menjadi majrur dengan kasroh. Terus kemudian berikutnya, kharaja hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hamami. Di sini sama penjelasannya dengan nomor 4 ya. Kharaja hamidun, hamid fa'ilnya nampak. Sedangkan di sini dhahaba fa'ilnya tidak tampak, Pak. Makanya di sini namanya dhamir mustatir, takdiru huwa. Kharaja hamidun minal ghurfati, Hamid telah keluar dari kamar dan dia telah pergi ke toilet. Ya, jika kita perhatikan di sini, ya, semua fa'il setelah fi'ilnya al-mudarisu, at-tajiru, hamidun, semuanya harokatnya dhamma, baik itu dia bertanwin maupun dhamma saja. Al-mudarisu dia tidak bertanwin karena ada alif lam di depannya. Apakah bisa fa'ilnya di sini berupa nakiroh? Bisa. Fa'il bisa berupa nakiroh, bisa berupa ma'rifah. Jika kita membuatnya ma'rifah, berarti kita harus menambahkan alif lam. Ya, ketika isim itu munsyarif. Nah, ketika di sini misalnya dirubah tajirun, dhahaba tajirun, apakah bisa? Bisa, ya, asal tidak ada alif lamnya. Maka harokat terakhir dari huruf tersebut dhammatain menjadi nakiroh. Dhahaba tajirun bisa, dhahaba mudarrisun bisa, ya, tidak selalu dilekati oleh alif lam. Kemudian di sini kharaja hamidun. Nah, di sini karena hamid termasuk isim a'lam yang dia sudah ma'rifah, maka tidak perlu lagi menambahkan alif lam. Dia akan tetap bertanwin walaupun misalnya ada alif lam tidak bisa dilekati alif lam ya karena dia sudah ma'rifah. Sedangkan alif lam itu muncul ketika isim tersebut adalah nakiro. Jadi mau kita rubah menjadi ma'rifah, maka kita menambahkan alif lam di depannya. Kalau nama itu tidak bisa dilekati oleh alif lam. Berikutnya yang nomor 5. Man kharaja minal fasli, man, ya. Di sini ada kata tanya man, berarti di sini menanyakan siapa. Nah, kata man digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Kalau tidak berakal kita memakai apa kemarin? Ma. Iya, Masya Allah. Ahsan. Santia memakai ma. Nah, kemudian man kharaja minal fasli, siapa yang keluar minal fasli. Jadi kita tidak mengartikannya langsaklek siapa dia yang telah keluar gitu ya. Ibaratnya kita sesuaikan cara menerjemahkannya. Tidak harus ada dianya. Siapa yang telah keluar. Nah, gitu ya. Yang telah keluar. Di dalamnya pasti terkandung dhamir apa? Huwa. Baik, yang nomor 6, kharaja thalibu. Ini sama seperti yang di atas tadi. Thalibu sebagai fa'ilnya, kharaja sebagai fi'ilnya. Kharaja thalibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Para siswa itu telah keluar dari sekolah.
Dan dia pergi ke pasar. Ya, sama. Di sini ada fa'ilnya yang nampak dari fi'il kharaja. Kemudian di sini fa'ilnya mustatir, dhamir mustatir. Kemudian berikutnya Khadijatu. Di sini juga sama, mamnu minas sarf. Isim yang tidak bertanwin sama dengan Fatimah ya. Khadijatu, maka tidak boleh dibaca Khadijatun. Dibacanya Khadijatu minas Sini wa Khalidun minal Yabani. Nah, di sini berbeda dengan Khadijah. Kalau Khalid di sini memakai dhamma tain ya. Pakai tanwin minal Yabani. Baik, Masya Allah mudah ya, Umahat. Insya Allah mudah. Sampai sini bisa dipahami penjelasannya? Antara fiil, fa'il yang zahir, fa'il yang mustatir, yang tersembunyi di dalam fiilnya. Terus saja apa jadi kalau yang nama perempuan itu nggak pakai tanwin ya? Ya, Pasti tidak pakai tanwin. kalau yang Zainab, ya, walaupun dia tidak ada tak marbutohnya, dia juga tidak bertanwin. Zainabu, kecuali Hindun ya. Nah, di situ karena dia terdiri dari tiga huruf ya, pasti tengahnya disukunkan dan akhirnya ditanwinkan Hindun. Nah, itu bertanwin. Afan. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya ke... Oh, Masya Allah. Di sini selesai pelajaran 4-nya. Kita lanjutkan di tamarin yang keempat. Letakkan. Fil faroghi. Di titik-titik yang kosong atau tempat yang kosong. Fi mayali. Di bawah ini harfu atau harfa jarin. Huruf jar. Munasiban. Ya, sesuai. Jadi, kita disuruh meletakkan huruf jar yang sesuai dengan kalimat yang ada di bawah ini. Baik, kita lanjutkan. Siapa? Selanjutnya tadi, Uma, dari siapa? saya ya, Ustazah. Dokter Ana nggak hafal siapa ya tadi. Al-kitabu alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Ya, Ustazah. Iya. Al-kitabu alal maktabi. Kitab itu ada di atas meja. Ahsanti. Lanjut. Nomor berapa? Yang Yang enggak. Atau libu ilal fasal. At-tolibu. Iya, toknya ditasydid. Tolibu. Jadi tolibun. At-tolibu ilal fasal. At-tolibu. At-tolibu ilal fasri. Artinya? Apa faslun, Ustazah? Kan itu Iya, kalau ada huruf jar berarti kasroh. Kalau ila itu kayaknya kurang tepat, Eyang. kurang. At-tolibu. Fil fasal di dalam Yang kelas. at-talibu fil fasli. Nah, Hasan. Artinya? Tolib itu di dalam kelas. Ya, tolib apa artinya yang? Apa? Pelajar laki-laki itu di dalam kelas. Nah, siswa itu ada di dalam kelas. Baik, Hasan. Berikutnya. Habis Eyang. Miyuyun. Zahaba Hamidun minal jamaati. Jami'ati. Jamiati ya. Nah, artinya gimana? Setelah keluar Hamidun setelah keluar. Zahaba? Zahaba pergi ya? Iya. Pergi apa? Ini telah pergi ke jamaah gitu ya. Artinya tadi pakai apa huruf jarnya? Tadi apa ya? Min.
Min bukan. Salah ya Ustaz ya? Tidak. Mina, Hmm. Mina bukan ya? Zahaba Hamid. Hamid pergi. Kalau min berarti dari. Oh iya, berarti kalau ke Ila ya? Ila ya. Ila ya. Ila. Ila. Ila jamiati. Ke mana? Ke kampus. Jamiati itu kampus. Iya, berikutnya. Iya. Nah, Ustazah. Kharajal mudiru minal madrasati. Kepala sekolah telah keluar dari sekolah. Itu Ustazah. Iya. Kepala sekolah Kepala telah sekolah keluar. telah Mm-mm, keluar dari dari sekolah. sekolah. Iya, Ahsan. Lanjut. Zahaba Muhammadun ila Sini. Muhammad pergi keluar Muhammad apa ya? Muhammad telah pergi. Ini ada Muhammad lanjutannya? pergi. Ada dua. Muhammad telah pergi ke Sin, itu ke Cina. Iya, dari Cina. Mina sini ila Yabani. Jadi sini Mina dulu. Ya Allah, Mina Mina. sini Ini ila Cina. ilal Yabani. Mm-mm. Muhammad telah pergi ke Sin dari Jepang, gitu ya. Ya, Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Oh, dari Cina ke Jepang. Iya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Di sini ada al-kalimatul jadidatu. Al-mudaris, al-madrasatu, sekolah. Al-faslu, mana al-faslu? Kelas. Kelas. Al-hammamu, Toilet. toilet atau kamar mandi. Al-mirwahadu, Toilet. toilet. Al-matobahu, Dapur. dapur. Al-ghurfatu, Kamar. kamar. Al-jami'atu, Kampus. Kampus tadi. as-suku, Pasar. iya. Al-yabanu, al-yaban, Jepang. al-China, Cina. al-Hindu, India. al-Filipinu, Filipina. al-mudiru, Kepala Kepala sekolah. sekolah. dhahaba, Pergi. kharaja, Keluar. telah keluar. Ya, nanti barakallahu fikum jami'an. Ya, Masya Allah. Nah, di sini tadi sudah semuanya ya. Ada yang ketinggalan artinya, Umat? Sauki apa Ustaz ya? Suki, as-suki, pasar. Oh, pas. Pasar. Ghurfatu kamar ya Ustazah? Iya, kamar. Ya. Baik, barakallahu fikuna jami'an. Jadi di pelajaran yang hari ini kita pelajari, kita fokusnya di mana? Di huruf apa? Yang kita pelajari adalah huruf jar. Ada fi, ala, min, dan ila ya. Fi tadi artinya di, kalau ala di atas, kalau min itu dari ke. Ya, jadi huruf-huruf ini jika berada di sebelum isim, maka menjadikan isim setelahnya itu majrur. Majrurnya dengan apa? Kasroh ya. Harokatnya kasroh. Misalnya asuku, ada huruf minnya berarti minas suki dan lain sebagainya. Baik, Masya Allah, barakallahu fikuna jami'an. Insya Allah masih mudah ya pelajaran sampai pelajaran 4 itu. Ya, yang mudah ini harus sering-sering dimurojaah karena ini suatu pondasi. Ya, Ana sering katakan kalau yang mudah itu jangan diremehkan. Tapi ini adalah pondasi buat apa? Buat mengokohkan pelajaran-pelajaran yang di atasnya lagi, yang ke depannya lagi. Karena pelajaran yang berikutnya itu butuh pemantapan dari pelajaran-pelajaran yang di awal yang mudah-mudah seperti ini. Insya Allah. Baik, Umahat, kita cukupkan dulu halaqah atau belajarnya pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan di dars yang ke-5 ya, ad-darsul khamis.
Silakan dimurojaah dan dibaca-baca dahulu ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa mempelajari bahasa yang mulia ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran. Jazakumullahu khairan. Mahadi fillah. Syukron, Umi, terus Umi Yuyun.